Oke cuy, ketemu lagi dengan travel tipis-tipis. Ini kita sedang menikmati suasana Volendam. Setelah tadi kita makan ikan, kemudian foto-foto, pakai custom, pakai baju tradisional Belanda lengkap dengan bakiaknya atau kelompernya. Kita sekarang di pinggir laut lepas. Sedikit snack dan tidak kita sendiri yang menikmati keindahan laut lepas dari Volendam ini ya, dengan suasana nyaman karena nggak crowded. Jadi nikmat lah suasananya cuy, nikmat cuy. Nah coba kalian perhatikan ya, ini air laut sama yang di kanan sama yang di kiri itu berasa yang di luar tuh lebih tinggi loh ya. Rasanya air laut yang di depan ini lebih tinggi daripada yang di dalam. Coba ya kan, yang di luar tuh lebih tinggi dari yang di dalam. Dan walaupun kami tahu soal Belanda yang sebenarnya Belanda itu kan bahasa Indonesia ya, bahasa internasionalnya kan Nederland. Neder itu artinya di bawah ya, rendah. Land itu land, tanah. Jadi Nederland itu tanah rendah atau tanah yang ada di bawah permukaan laut. Jadi memang Belanda ini menerapkan sistem giant sea wall ya. Jadi tembok laut raksasa. Cuma ini di ujung sana itu cuy, setelah perahu itu di sananya itu berbatasan langsung, nggak semuanya terbentang kayak begini. Jadi harusnya kan air itu kan sifatnya tingginya sama rata. Tapi nggak tahu, ini kita travel tipis-tipis juga rasakan ini yang di luar ini lebih tinggi daripada yang di dalam. Jadi tapi di sana nanti kita akan lihat bahwa itu berbatasan langsung. Nggak tahu gimana sistemnya itu ya. Dan memang benar, seperti tadi kembali mengenai giant sea wall itu, Belanda menerapkan itu karena memang sebagian besar tanah Belanda itu 70%-an ya kalau nggak salah itu ada di bawah permukaan laut, sehingga memang teknologi wall mereka, teknologi tembok laut mereka canggih. Dan itu sebenarnya yang mau ditiru oleh Jakarta ya, mengenai pembangunan giant sea wall. Karenanya sebenarnya kalau di Jakarta itu giant sea wall itu sebuah keharusan, keniscayaan. Karena kalau enggak ya tenggelam Jakarta itu. Oke, kembali ke Volendam daripada ngomongin Jakarta. Itu kelihatan laut, itu ya, perahu di depan itu kan dia baru masuk dari laut luar menuju ke daerah dalam ini ya. Jadi di situ nanti kita kesana. Jadi nanti itu nggak ada tembok, nggak ada apa. Jadi harusnya ketinggian air di dalam dan di luar tuh sama. Tapi berkali-kali travel tipis-tipis cek itu berasa lebih tinggi cuy yang di luar. Ya itulah. Nah kita nikmati dah pemandangan ini daripada pusing. Yang sebelumnya ada misteri tidak terpecahkan, orang ngantri apa. Nah sekarang misterinya kenapa air laut yang di luar lebih tinggi daripada yang di dalam, padahal berhubungan langsung. Dua misteri ini sudah. Nah ini kita sudah yang tadi ya, yang di ujung itu kita sudah ke arah perahu tadi masuk itu. Ini matahari di atas terang banget ya, agak merah-merah. Jadi walaupun terik begini, dingin cuy di sini, anginnya gede. Nah ini kelihatan cuy ya, ini berhubungan langsung cuy. Jadi harusnya ini datar loh, tingginya sama.
Tapi entah kenapa kok kami merasa yang di dalam ini lebih rendah daripada yang di luar. Kita nggak sendiri menikmati, ada yang bawa sepeda ini ya. Kalau bawa sepeda gini biasanya sih local people ya, yang punya villa di daerah sini, atau mungkin malahan memang nelayan di Volendam ini. Nah tadi kita juga lihat perahu-perahu nelayannya bersih-bersih cuy ya. Malah kita agak bingung, ini perahu nelayan apa yacht ya, atau perahu penumpang. Dan kayaknya sih di sana, di kota-kota ini kan kita kayak di laut dalam ini kayak satu kota, mungkin di sana juga satu kota lagi gitu cuy. Itu ada kayak rumah kecil ya, rumah pengawas gitu. Tapi kalau dilihat dari rumputnya sih, sepasang-pasangnya air laut yang di luar gak pernah melintasi daerah tinggi tadi ya. Karena kalau melintasi biasanya rumputnya kan nggak seperti itu, akan agak kuning-kuning atau ada daerah-daerah yang kering. Oke, ini keindahan di Volendam. Nah, setelah kita menikmati Volendam, kita menuju ke namanya susah, nanti mungkin kita munculkan deh teksnya itu ya. Kita mau lihat kincir angin ya. Kincir angin itu di daerah apa itu namanya kok. Nah, nanti kita munculkan deh teksnya. Kalau nggak salah Sans gitu, nggak tahu dibaca apa deh, banyak S-nya deh, set sama S-nya. Nanti kita munculkan di teksnya ya, dibaca sendiri deh cuy, bacaannya apa itu Sans. Nah, kita bilang aja set S ya. Nah, antara Volendam dan set S ini dihubungkan oleh Central Station. Jadi kalau kita dari Central Station, Amsterdam Central Station menuju ke Volendam itu ke arah timur. Nah, kalau dari Central Station ke ZS itu ke arah barat, atau kebalikan lah, berlawanan arah lah. Jadi kita dari Volendam, dari Central Station menuju Volendam. Di Volendam sekitar 3-5 jam, kembali ke Central Station, dari Central Station ke ZS. Nah, untuk menikmati kincir angin. Nah, ini pinggirannya ini kayaknya kita baru keluar dari Central Station menuju ZS. Jadi masih banyak bangunan-bangunan ya. Nanti setelah mendekati ZS juga hampir sama suasananya kayak waktu kita sempat di konten sebelumnya ya, yang satu konten di bus itu kan kayak suasana desanya seperti itu. Karena baik Volendam maupun ZS ini di daerah rural area ya, belepotan nih ngomongnya, rural area. Oke. Nah, di sana kita akan menikmati kincir angin, salah satu ikon dari Belanda ya. And always remember that the journey more important than the destination, and the partner is the most. Bahwa perjalanan itu lebih penting daripada tujuan, dan siapa yang menyertai kita adalah yang terpenting. Jadi di depan kita itu ada tempat barang, dan seperti biasa tas dan troli setia menyertai. Nah, kalau baru keluar dari Central Station, masih di daerah-daerah situ tuh berhentinya cukup intens ya cuy ya, cukup sering. Nanti kalau sudah mulai di luar kota,
mulai rada jauh berhentinya. Itu tas dan troli kita. Ini sepertinya daerah perumahan, karena kan kalau apartemen atau rumah-rumah yang di daerah sentral itu kan pastilah harganya akan sangat mahal. Jadi kalau ini sudah daerah pinggiran kotanya lah cuy. Jadi untuk yang kalangan yang apalagi yang selain masalah harga, tentu juga masalah kenyamanan ya. Kalau di pinggir kota ini kan pasti lebih sepi ya, jadi lebih nggak rame. Jadi mungkin untuk hidup dengan anak-anak itu juga lebih, kualitas hidupnya juga lebih baik. Yang penting kan ada stasiun busnya, ada stasiun public transportnya ada, jadi ke kota juga sekitar hanya 10-15 menit ya, nggak berasa lah cuy. Kalau travel tipis-tipis ya lebih suka di sini, malah lebih suka di Volendam tadi yang lebih sepi sekalian. Atau nanti di ZS ada nggak nanti video kontennya itu, ada rumah yang wah, rumah impian deh buat travel tipis-tipis, keren. Nah, rumahnya nggak besar, ada sungainya, ada hijaunya, ada gunungnya. Wah, mantep sih. Oke, karena sudah mau habis durasinya, sampai di sini dulu cuy. Ciao.